wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Zaman Dulu. Untuk kisah kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Larang Maya di antara gadis muda dan Panglima Sakti. Cerita ini ditulis oleh Mahmud Jauhari Ali. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, kalian boleh subscribe dulu channel ini biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor seru yang lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perempuan muda itu bernama Laura. Orang-orang di sini menyebutnya dengan tambahan kata ibu atau bu di depan namanya. Wajar orang kampung menyematkan sapaan tersebut karena dia adalah seorang kepala desa. Awalnya dia bekerja sebagai dokter hewan di dinas peternakan. Kantornya di kota, jauh dari desa ini. Untuk mencapainya perlu waktu 1 hari 1 malam. Jika kondisi fisik sedang tidak fit, jangan sekali-kali mencoba perjalanan jauh itu. Tubuh bisa sakit dan perlu perawatan ekstra. Bicara tubuh, kepala desa yang mantan dokter ini, bak bidadari turun dari langit. Ya, demikianlah gambaran umumnya. Maka, bukan sesuatu yang mengherankan jika banyak lelaki antri untuk mendapatkan dirinya. Mulai dari sesama kepala desa, petani sukses, peternak besar, ketua ormas, bahkan pejabat di atasnya. Ibarat kata, ia adalah bunga wangi yang mekar setiap pagi. Wanginya menyebar hingga sampai di hati para lelaki yang haus dengan belayan dan kasih sayang wanita. Hal itu pula lah yang menjadi penyebab banyak wanita, baik gadis, janda, maupun yang bersuami, menyimpan rasa tidak suka kepadanya. Sebenarnya, para wanita lain di desa ini bukannya tidak cantik. Mereka cantik dan menggoda pula, tapi pesona perempuan bernama lengkap Stephanie Anastasia Laura itu benar-benar menggetarkan jiwa semua lelaki. Keanggunannya melampaui wanita manapun. Sementara di pihak lelaki, terjadi persaingan untuk bisa memperistrinya. Tak jarang mereka menggunakan cara licik. 2 hari lalu misalnya, tambak bangkunya mengalami kerugian besar. Betapa tidak, semua ikan nila miliknya mati akibat diracun. Begitu pula seminggu sebelumnya, kebun Lombok Bang Bitin gagal panen karena semua tanaman berbuah pedas miliknya itu dibakar habis. Sungguh, kampung kita semakin tidak aman saja. Dari hari ke hari suasananya kian panas. Ini melebihi persaingan pilpres kemarin. Kalau sudah tentang wanita cantik, ya begini inilah yang terjadi. Di satu sisi, wanita memang keindahan dunia, tapi di sisi lain bisa menggoyahkan dunia. Bapak-bapak parubaya terlihat asyik ngobrol di warung bujinga. Tak lama setelahnya, yang dikenal sebagai Balian 3 di desa itu, berjalan menuju warung itu. Pas sekali kamu datang. Ayo, duduk dulu, kita ngobrol sambil minum kopi. Ajak salah seorang bapak di sana kepada Andau. Pria yang sebenarnya masih tergolong muda itu mengiyakannya. Begini, sebagai orang Balian dan yang berperan didikan lebih tinggi daripada kami, bagaimana menurutmu dengan kondisi di kampung kita akhir-akhir ini? Tanya bapak itu. Sedang tidak baik, pemuda yang pernah mengeyem bangku sekolah hingga SMK itu, lalu diam sambil memandang sebuah pohon mangga di dekat mereka. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kondisi ini ibarat pohon mangga itu dan penyakit yang diderita. Daunnya sungguh tidak subur. Bahkan, sebagian rantingnya sudah kering. Kita harus mengobatinya agar bisa tumbuh dengan sehat kembali. Andau melanjutkan kata-katanya. Tapi, masalahnya, ini persaingan orang-orang hebat. Kita hanya masyarakat kecil. Mana bisa kita menghentikan mereka? Benar sekali. Ada yang peternak besar, tuan tanah yang memiliki kebun luas. Pejabat, ketua ormas juga ada. Yang ditakutkan, jika hal itu dihentikan, kita semua bisa menjadi. Pertarungan mereka memperebutkan kepala desa yang cantik itu sudah tidak wajar. Bapak-bapak yang ada di warung itu terus menyuarakan unek-unek mereka. Sementara Anda
hanya bisa terdiam. Pagi ini diadakan peserta besar. Pihak panitia mengundang sejumlah kepala desa sekitar, camat, bupati, juga tokoh-tokoh adat. Acara dipusatkan untuk tanah lapang yang luas, sebuah tanah serbaguna. Biasa digunakan sebagai lapangan sepak bola, tempat menjemur padi, tempat bermain anak-anak, dan tentunya acara seperti pagi ini. Banyak sekali yang hadir, terutama warga desa. Mereka terlihat sangat gembira dengan diadakannya acara tahunan ini. Orang-orang bak air bah yang memenuhi setiap sudut lapangan. Ada serangkaian acara yang digelar, mulai dari acara pembukaan, tari-tarian, juga atraksi bela diri, hingga unjuk kek kesaktian berupa kekebalan tubuh dari senjata tajam. Lalu, nanti sore akan dilanjutkan dengan acara lainnya. Sementara itu, Andau dan beberapa pemuda lain, serta sejumlah bapak parubaya, turut hadir memeriahkan pelaksanaan acara. Mereka tampak antusias menari bersama, lengkap dengan atribut adat yang mereka kenakan. Tak terasa matahari sudah tinggi. Perutku lapar. Salah seorang dari mereka membuka percakapan. Sebentar lagi juga akan ada sajian makan siang gratis. Tunggulah sebentar. Coba kalian lihat di sana. Bu Lora ibarat gula yang dikelilingi banyak semut. Ya, memang begitulah wanita cantik. Selalu menjadi bunga yang didekati kumbang-kumbang jantan. Hoi, lihatlah di sana. Lalu, banyak mata tertipu pada seorang pria bertato dan bertubuh kekar, yang dikenal sebagai ketua salah satu ormas dan memiliki ilmu kebal. Terlihat bergerak-gerak aneh. Semua mata terus tersedot ke arahnya. Gerakannya mirip orang yang lehernya tergantung di tali. Lidahnya menjulur keluar. Ya, seperti orang yang sedang bunuh diri. Roh leluhur sedang merasuki tubuh Panglima Gipa. Suara salah seorang anggota ormas itu menggelegar nyaring. Warga dan tamu undangan tampak terpana melihat peristiwa magis itu. Apalagi tak lama setelahnya, tiba-tiba ada cahaya kilat disertai suara yang menggelegar panjang. Padahal, langit tidak sedang mendung saat itu. Tak pelak lagi, sebagian anak-anak tanpa ketakutan. Hal terakhir ini bisa dimaklumi karena selain digerakkan Panglima Gipa yang memang mengerikan dengan wajahnya yang mirip hantu hutan, kondisi alam juga cepat berubah. Dan saat sang Panglima melakukan atraksi kebal senjata tajam dengan menggunakan mandaunya, pria itu langsung berlutut kesakitan. Sang ketua ormas yang dikenal sebagai Panglima Sakti Mandraguna tersebut roboh. Dengan segera, lehernya membiru. Tak lama setelahnya, darah pun keluar dari mulut, hidung, juga telinganya. Orang-orang berteriak, terlebih para wanita dan anak-anak yang hadir di sana. Sebagai seorang tabib belian Sentiu, Andau berlari menuju Panglima itu. "Dia diserang Parangmaya!" teriak Andau. Semua yang hadir terkejut dengan perkataan Anda yang nyaring itu. "Diserang Parangmaya?" Mereka bertanya-tanya. Para anak buah sang Panglima segera memapah tubuhnya. Mereka tidak menyangka seorang yang dikenal hebat bisa tumbang seperti itu. "Angkat tubuhnya dan letakkan di sana." Andau memberi arahan sebelum menyiapkan ritual penyembuhan. Dengan cepat pula, mereka membawa tubuh sang Panglima ke dalam rumah adat. Sementara itu, 8 tabib, termasuk Andau, segera melakukan pengobatan dan para pemain musik bergegas membantu mempersiapkan belian Sentiu. Sebuah ritual kaharingan yang berhubungan dengan permohonan kepada roh-roh halus sekaligus arwah leluhur, serta penguasa atas dan penguasa bawah. Dilakukan untuk melepaskan Panglima Gipa dari serangan Parangmaya.
Jika memang masih ada umur, pria itu akan sembuh. Tapi, jika sebaliknya, pihak keluarga harus tabah menerimanya. Detik berganti menit, lalu menuju jam demi jam. Mereka memulai melakukan ritual kecil terlebih dahulu, agar lebih siap dan tenang saat menjalankan ritual belian Sentio yang sesungguhnya. Dalam hal ini, mereka juga dilarang keras melakukan perbuatan jelek, semisal berkelahi dan marah-marah. Bisa dikatakan mereka harus berpuasa menahan emosi jahat. Waktu pun terus dilalui. Tak terasa, para tabib mulai merapalkan mantra-mantra yang sakral, sambil menari berkeliling, berlawanan dengan arah jarum jam. Tentunya, diiringi musik dengan nada dan volume yang sesuai gerak tarian itu. Sesekali mereka berputar-putar seperti penari balet, terkadang berarti rap. Semua gerakan sesuai perjalanan para tabib dalam berhubungan dengan roh-roh halus, para arwah leluhur, penguasa dunia atas, dan penguasa bawah. Meski sudah melewati tahapan-tahapan yang wajib dilalui, rupanya jatah umur yang diberikan kepada Panglima Jipa sudah habis di dunia ini. Peristiwa tewasnya Panglima Jipa terus menjadi bahan pembicaraan, bukan hanya di desa yang dipimpin Bulora, tetapi juga di desa-desa sekitarnya. Bahkan, beritanya sudah merebak di media sosial. Masyarakat luas ramai memperbincangkan terjadinya tragedi berdarah tersebut. Banyak yang mempertanyakan kesaktian sang Panglima, terutama terkait dengan ilmu kebal yang sering mendiang pertontonkan di muka publik. Sebagian berpandangan, di atas langit masih ada langit. Berbeda dengan yang orang-orang luar perbincangkan, khusus di desa tempat kejadian itu berlangsung, warga lebih membicarakan siapa pembunuhnya. Aku curiga ini terkait dengan Bulora, ucap Andau. Wi segera menanggapi. Maksudmu, beliau yang melakukannya? Bukankah Bulora ada di acara waktu itu? Betul, kata Wi. Kita semua melihat Bulora hadir di sana. Jadi, tidak mungkin beliau yang mengirimkan para maya ke Panglima itu. Bicara apa sih kalian? Maksudku berkaitan adalah ini adanya hubungan dengan persaingan dalam mendapatkan kepala desa kita itu. Sudah paham? Andau menjelaskan. Lalu, menurutmu, siapa yang melakukannya? Pasti orang hebat. Soalnya, yang menjadi korbannya bukan orang sembarangan. Setahuku, parang maya bisa mengenai siapa saja. Meskipun korbannya menggunakan basal, minyak bintang, wasi kuning, wasit putih, mandi tagu, atau syarat kebal lainnya, tetap saja parang maya bisa mengenainya. Lalu siapa pelakunya? Andau menggeleng. Beberapa waktu mereka sama terdiam. Tunggu, semoga dugaanku ini tidak akan terjadi. Jika kematian Panglima Jipa ada kaitannya dengan persaingan mendapatkan Bulora, apa ada kemungkinan kepala desa kita itu juga akan kena serangan? Mengapa bisa kena serangan? Bukankah yang kena serangan hanya laki-laki pengejar cintanya Bulora? Begini, salah seorang pengusaha yang mengejar cintanya Bulora juga sedang ditaksir wanita lain. Mungkinkah suatu ketika wanita itu akan menggunakan jasa orang lain untuk menyerang? Sekali lagi, mereka terdiam. Masalah persaingan cinta memang rumit. Jika cinta ditolak, dukun pun berti. Dan masalah ini sudah menjadi perbincangan hangat di desa itu. Sekian untuk ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor seru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.